Good morning guys, selamat pagi dari Mangli Sky View. Kita sedang di tempat yang begitu amazing, keren banget guys. Iya. Kita mau sarapan dulu nih guys. Inilah makanan kita pagi ini, Indomie dengan teh manis hangat. Waduh, kenikmatan yang hakiki. Sombong amat. Indomie hangat banget, mantap. Nah guys, di sini adalah salah satu tempat kita bisa mengambil spot foto yang cantik nih guys. Ya tadi kita habis sarapan dan kita mau foto-foto cantik di sini. Untuk masuk ke tempat ini guys ya, kita bisa bawa kendaraan sendiri, mobil, tapi mobilnya tidak bisa sampai naik ke atas nih guys. Ya harus ada di base camp, ya di bawah. Lalu naik ke atas itu harus menggunakan sepeda motor. Ada banyak ojek yang sediakan di sini, yang tersedia. Nah, tapi tadi malam karena kita berangkat dari Magelang, dari alun-alun Magelang itu sudah menjelang maghrib, jadinya kita nggak tahu nih guys kalau ternyata nggak bisa naik motor, nggak bisa naik mobil. Akhirnya kita sempat hampir terjebak di jalan setapak yang sebenarnya kurang bisa dilalui oleh mobil. Untung ada ojek yang lewat, bapak-bapak yang bantuin kita, dan akhirnya kita bisa memundurkan mobil kita dari jalan setapak tersebut. Waduh, benar-benar bikin spot jantung, dan kita dibawa untuk naik ke atas ke lokasi ini. Untuk masuknya ke tempat ini guys, tiket masuknya per orang untuk bisa foto-foto saja itu murah banget. Menurut kami hanya 5.000 saja ya. Kalau mau camping sendiri juga murah, hanya bawa alat camping sendiri itu per orang hanya 15.000. Sangat-sangat terjangkau ya buat teman-teman yang mau ke sini. Tapi kalau misalnya nggak punya alat camping ya kan, bisa menyewa alat camping yang juga sudah disediakan di sini guys ya. Atau kalau kayak kami pikir kan kalau sekarang sedang musim hujan ya kan, akhirnya kita menyewa pondok, murah kok. Pondoknya itu hanya 250.000, sudah dapat kasur, sudah dapat wifi, sudah ada listrik, sudah ada sleeping bag, jadi nyaman banget untuk kita bisa tidur di sini guys ya. Lalu juga untuk makan juga nggak usah khawatir ya, ada warung yang tersedia, ada satu warung tersedia di sini. Tapi kalau misalnya kita nggak mau makan yang di warung ya kan, kita bisa minta sama pengelolanya di sini untuk membelikan makanan ke bawah gitu loh guys. Ya jadi kayak semalam nih kita kan, waduh masa makan Indomie dulu gitu kan. Akhirnya kita minta dibeli nasi gitu guys sama pengelolanya. Pengelola di sini baik sekali guys dan sangat ramah. Tadi malam kita ngobrol-ngobrol, kita dijelaskan tentang pemandangan di sini seperti apa ya kan. Terus cerita-cerita tentang Gunung Merapi. Ini bisa dilihat ya guys, Gunung Merapi di belakang kita ini ada 2 gunung. Sebelah yang kanan itu ada Gunung Merbabu, yang sebelah kirinya itu Gunung Merapi guys ya. Jadi mereka memang berdampingan nih gunungnya. Nah, pengelolanya tuh semalam tuh si masnya cerita tentang bagaimana waktu Gunung Merapi itu meletus tahun 2010 ya kan. Dari sini itu terlihat waktu lavanya itu, laharnya itu, lava panasnya itu, apinya, magmanya itu turun dari gunung. Jadi terlihat jelas di sini ya kan. Nah kita juga tanya-tanya, oh gimana kalau misalnya gunungnya nih kan yang aktif kan dari sekian banyak gunung ini hanya 2 yang aktif, Gunung Merapi dan Gunung Merbabu ya kan. Nah tapi yang Gunung Merbabunya ini tidak aktif seaktif Gunung Merapi memang ya kan. Kalau meletus gimana ya, memang
Kalau yang merbabu ini yang meletus nih ya, yang karena paling gede nih ya, paling besar ya, itu ya memang berbahaya gitu loh guys ya. Oke, aku jelasin sedikit tentang pegunungan yang ada di sekeliling kita. Oke, saat ini kita di Mangli Skyview itu ada di Gunung Sumbing. Nah, Gunung Sumbingnya terletak ada di atas sebelah sana ya. Lalu di sebelah paling kanan yang mungkin kelihatan tidak ya, agak tertutup dengan Gunung Sumbingnya, tapi masih kelihatan nanti di sana ya, masih bisa kita sorot nanti sebelah sana. Itu adalah pegunungan Ungaran ya, yang ada dekat antara Semarang dan Jogja ya. Nah tadi saya sudah bilang di sebelah lurusan kita ini adalah Gunung Merapi dan Merbabu. Yang gunung sebelah sana ya itu ada Gunung Sindoro, dan yang sebelah kiri saya paling ujung itu ada Gunung Telomoyo. Nah Gunung Telomoyo itu yang kemarin kita datangi guys ya. Jadi lucu kalau dari kita dari Gunung Telomoyo ya kelihatan Gunung Sumbingnya. Jadi bisa saling melihat nih gunung-gunung ini. Mangli Skyview sendiri dikelola oleh penduduk lokal. Ada 10 orang yang mereka bersama-sama ingin memajukan pariwisata yang ada di tempat ini. Nah kalau bisa dilihat memang dikelolanya secara swadaya, tetapi menurut kami ini sangat bagus ya, sangat bagus walaupun dikelola swadaya, dan sangat sangat friendly, sangat ramah gitu ya, sangat view-nya bagus lah, terus tatatanya juga cukup rapi menurut kami ya gitu. Dan misalnya mau ke toilet ya, mau ke kamar mandi itu juga sudah tersedia ya kan, untuk kita duduk-duduk mungkin dengan teman-teman. Terus beberapa spot view juga disediakan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman kesini cuma buat foto bayar 5.000 itu murah banget ya kan, dibandingin kita kalau ke tempat wisata lainnya satu spot view itu bisa 5.000. Ini spot view-nya banyak banget, hanya 5.000, itu murah banget bagi teman-teman yang mau berwisata ya kan ke daerah Jawa Tengah ya kan. Ini sangat rekomendasi sekali untuk didatangi ya, Mangli Skyview ya kan. Pokoknya ingat aja, cari aja di IG-nya Mangli Skyview ya kan. Disarankan itu kalau mau ke sini telepon dulu ya kan, bukan kenapa takutnya seperti kejadian yang kami alami kemarin ya, tidak reserve, akhirnya kita nggak tahu informasinya bahwa kalau kesininya tuh ternyata tidak bisa dilalui dengan mobil gitu kan. Tapi kalau sudah reserve, sudah informasi, udah koordinasi dulu dengan pihak pengelola, bisa diaturkan nanti di bawah gitu. Sebenarnya mereka sampai dengan jam 6 sore itu jam 9 ya, jam 9 malam itu sebenarnya masih banyak petugasnya yang berjaga di bawah. Tetapi kemarin katanya karena kita masuknya itu di Minggu malam, kebetulan Sabtu Minggu malam adalah masa peaknya, pas peaknya mereka pengunjung itu datang banyak ya kan. Dan mereka juga menjadi mengurus untuk para pengunjung yang mendaki ke Gunung Sumbing. Katanya dari sini ke Gunung Sumbing itu banyak sekali pendaki yang naik. Itu kalau bukan penduduk setempat itu bisa rata-rata 9 jam baru bisa naik sampai di atas ya, berjalan kaki. Tapi kalau yang udah penduduk sini sekitar 5 jaman itu udah bisa. Oh malah sampai 3 jam ya katanya sudah bisa naik sampai ke Gunung Sumbing ya kan. Tapi kalau misalnya kita nggak mau jalan kaki gitu capek, naik motor juga bisa katanya sih ya. Jadi diantar gitu sampai titik tertentu itu bisa. Jadi nggak terlalu capek gitu kita mau ke puncak Gunung Sumbing gitu ya. Nah karena kemarin pengunjungnya yang pendakinya itu banyak ya kan, yang menaiki Gunung Sumbing, jadinya para ojeknya ini rata-rata lagi menurunkan para pendaki itu turun ke bawah. Jadi akibatnya di bawah yang tukang ojeknya nggak ada gitu loh ya kan. Oke guys, untuk pemandangan di sini ya, karena di sekitar sini semuanya adalah perkebunan. Jadi banyak ditanami oleh dengan tanaman ini ya, ada di belakang kita ini ada tanaman daun bawang ya, daun bawang. Terus di sebelah bawah ini kayaknya kembang kol ya, kembang kol. Sebelah sananya tuh ada sawah-sawah ya, banyak deh kayaknya ini tanaman-tanamannya. Di sebelah atas juga ada tanaman lagi ya kan, perkebunan. Jadi ya memang ini adalah perkebunan yang dikelola oleh penduduk setempat. Ya memang hawa dingin seperti ini bagus untuk bercocok tanam ya. Dan oleh pengelola juga mereka senang ini nih menanam bunga-bungaan
ya kan, bunga-bunganya cukup bagus nih, ada bunga matahari, ya kan. Tadi ada yang lucu, ada bunga yang unik ya, bunga kenikir ya. Biasanya kan kenikir kita makan nih guys ya buat lalapan, ternyata bunganya cantik loh guys ya. Ya seperti dilihat tuh ya. Terus ada bunga macam-macam nih, ada bunga krisan ya kan. Ada bunga apa lagi nih, mawar tuh sebelah sana. Sepertinya bunga mawar ya. Atau bukan? Bukan ya. Nah, nanti kita tanya sama pengelola deh ya. Ini bunga-bunga apa aja yang tersedia di sini. Oke, untuk cuaca di sini guys, untuk pagi sampai siang hari sampai sore hari ini, di bulan Desember ini sejuk-sejuk saja ya, tidak terlalu dingin. Kayak sekarang saya tidak pakai jaket, tidak apa-apa. Tapi kalau malam hari ya harus pakai jaket lah ya. Tadi malam itu 14 derajat, jadi cukup dingin ya kan. Tapi kalau kata pengelolanya, justru di musim kemarau itu jauh lebih dingin daripada musim hujan ya. Agak berbeda dengan Puncak Telomoyo ya, kemarin kita tanyakan dengan penduduk setempat. Jadi kalau di Puncak Telomoyo justru di musim hujan dingin sekali, tapi kalau di musim kemarau tidak terlalu dingin ya. Oke, jadi agak berbeda. Nah, makanya kalau kesini pas bulan Desember kita masih aman-aman aja nih guys, nggak terlalu dingin. Tapi ya tetap harus siap-siap baju dingin lah ya. Gitu. Tapi kalau musim kemarau justru kesini tuh harus bawa ekstra baju, ekstra penghangat ya. Untuk tempat wisata di sekitar sini juga ada banyak guys. Kalau kita mau ke arah Magelang ya kan, itu dekat lereng baratnya itu ada hutan pinus keragilan, itu juga cantik banget. Rekomendasi juga untuk didatangi ya. Terus ada dekat situ juga ada Ketepas, yaitu salah satu view yang untuk mengambil Gunung Merapi ya, karena itu paling dekat dengan Gunung Merapi. Lalu juga ada air terjun Kedung Kayang. Itu juga katanya bagus. Tapi kemarin kita pas datang tutup, ya kan. Jadi yang 2 tempat terakhir ini tutup. Angin malam ini kencang banget, walaupun hujannya nggak seberapa besar sebenarnya, cuman anginnya kencang sekali. Aduh, di luar sih moga-moga nggak ada apa-apa ya. Walaupun nih pondok nih bergetar-getar nih, kita agak ngeri-ngeri sedep juga. Semoga nggak apa-apa. Ya nanti bisa lihat ya